Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Feb78 dan kali ini di channel saya Notified Helmets kita ngebahas helm yang sangat spesial, helm dari kemarin kalian request untuk gua review dan sekarang gua udah dapat helmnya. Oke, gua langsung ambil aja ya. Yes, ini dia helmnya. Kalau kalian lihat ini nggak biasa, ya kan, boxnya gede, tinggi, gitu. Bukan kayak kalian beli Airpa 11, Airpa 10 yang lama. Beda banget, gede. Tahu apa helmnya? Nggak ada judulnya. Di sini ada sih. Oke guys, jadi ini adalah helm Airpa 01R punyanya, liverynya siapa? Liverynya Dimas Eki. Jadi boxnya gede banget ya, top gitu. Oke, sebelum kita lihat, wow, kita lihat dulu apa isinya. Belum kita lihat helmnya. Ini ada Airpa 01R Kit. Dulu sih bukanya agak repot nih. Oke, kita buka dulu, taruh dulu sini. Nih biar nggak pusing nantinya. Ini helmnya. Mungkin kalian udah lihat helmnya di udah habis di box doang. Kalian udah lihat nggak ada lagi, semua kitnya ada di sini. Oh iya, sebenarnya ada visor kemarin, tapi visornya dibawa sama Dimas ke Eropa untuk dia pakai dan untuk spare. Jadi yang ada di sini visornya, tergulat keluar, ada lupa ada visornya yang biasa, yang clear apa yang hitam. Nah, di sini kita lihat di dalam boxnya ada isinya macam-macam. Sebenarnya ada isinya apa aja ya, ini ya. Ini helmet parts accessories. Ini logonya HJC. Kan biasanya kalau helm begini kalian pasti di repaint nih sama mereka. Nah, jadi dikasih logo ini untuk ini. Terus ini bagian chin depan, terus ini chin guard dikasih juga. Kemudian ini manual book dan stiker-stiker ini semua termasuk untuk yang quick release ada semua di sini. Karena mereka tahu, dan ini kunci L. Karena helm pembalap pasti rata-rata dicat, pasti rata-rata dicat. Jadi mereka kasih lo spare-nya supaya apa, ketika ada dicat nanti bisa dipasang dengan baik lagi si helmnya. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat helmnya. Oh, jadi kayak gue bilang tadi, si helm ini harusnya ada visornya. Cuma si visornya itu ada di bawah sama Dimas Eki. Oh iya, yang di bawah sama Dimas Eki berarti visor yang clear, karena ini yang hitam. Oke, barangnya. Dan tara, inilah si helmnya. Nih, jadi kalau kalian lihat, nah helm ini didesain oleh Irengdop di Magelang, ya. Jadi konsepnya adalah tetap Garuda. Kalau kalian lihat matanya masih ada di sini, mata burungnya, iya kan, sama kayak helm Dimas Eki yang lama, masih sama mirip. And then sekarang ada livery batiknya, kayak semacam batik parang, tapi mungkin batik parang dengan desain yang berbeda. Kemudian full logo-logonya Dimas Eki nih di sini, kalau kalian lihat nih, nanti kelihatan. Om Marlin kasih kalian insertnya. Ini ada angka 20 yang banyak gitu. Nah, jadi memang terus kemudian nomor 20 Dimgas ada di belakang. Jadi helm ini memang basicnya, ini ada tulisannya Irengdop, di sini ada Irengdop design, kiri kanan ada. Nah, jadi memang desainnya lebih banyak didominasi oleh warna-warna yang sebenarnya kalau dibilang terang sih cukup terang, kan ada merah dan goldnya dan warna biru, tapi ada warna hitam yang menjadi dasar. Kemudian ada livery putih sedikit gitu, tapi sebenarnya helm ini kalau secara overall dari samping orang lebih banyak ngelihatnya mungkin sebagai helm yang berwarna merah biru. Kalau dari atas lebih merah biru juga, kalau di depan lebih kayak gold hitam
sebenarnya dengan sedikit aksen merah. Gue termasuk salah satu yang memberikan masukan juga nih waktu mau ngejar ini, karena waktu itu ada beberapa desain yang dikasih Dimas Eki ke gua untuk dipilih, tapi dari beberapa desain itu gua nggak pilih satu misalnya terus kemudian itu nggak. Jadi ada beberapa desain gua bilang ini gua pengennya kalau bisa nggak bikin begini. Jadi akhirnya dengan sedikit masukan dari gua dan eksekusi dari Irang Dop yang ngedesain dan ngerjain, jadilah nih si helm Dimas Eki ini. Dan ini adalah helm HJC ERPA 01R. Jadi beda ya sama yang dipakai sekarang, karena kalau yang sekarang kalau nggak salah mereka pakainya ERPA 1 namanya, ERPA 1 GP, dan itu helm yang kebetulan karena kita kerjasama dengan Juragan Helm untuk sponsorin Dimas Eki. Jadi helm yang available saat ini di Juragan Helm untuk tahun ini itu cuma ada yang ERPA 01R, karena Om Agus sendiri belum order yang ERPA 1 karena kita waktu itu tanda tangan kontraknya agak telat. Jadi kalau kita kirim ERPA 1-nya untuk dipakai di Dimas Eki balapan tahun ini, kayaknya nggak keburu waktunya karena cukup terlalu panjang waktu pengiriman dan persiapan segala macam, karena memang itu hanya helm-helm yang istilahnya dibikin dengan pesanan khusus dari pembalap yang semuanya balapan di MotoGP, rata-rata MotoGP ya, pasalnya MotoGP termasuk Moto2 dan Moto3, terus kemudian di ajang-ajang yang lain juga ada sih. Ya mereka juga fokusin juga buat di Red Bull Rookies, karena Red Bull Rookies mereka sponsor utama untuk helm para talent muda di Red Bull Rookies. Nah kemudian kalau kita tanya ini kenapa helm ini tidak dijual, karena memang HJC sendiri tidak mau menjual helm ERPA 01R ini untuk masyarakat umum. Karena apa? Karena ini peruntukannya memang untuk balapan yang cukup pro lah ya, balapan pro yang mungkin kalau untuk harian atau yang khusus untuk track day mereka bilang cukup pakai ERPA 11 atau ERPA 11 Pro aja itu udah cukup gitu. Jadi nggak perlu sampai pakai ERPA 01R yang FIM homologation, jadi nggak terlalu perlu juga. Mungkin karena alasan itulah. Jadi kalau kalian mau pesan helm ini lewat Juragan Helm sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kalian mesti balapan di balapan yang dinaungi oleh FIM. Jadi kalau balapan yang dilakukan hanya sifatnya lokal nih, misalkan Sentul bikin balapan komunitas atau balapan yang digaungi oleh misalkan ATPM lokal gitu-gitu, itu nggak mereka juga nggak kasih jual. Jadi basically cuma helm ini dikasih jual ke misalkan lo balapan minimal ARRC misalkan gitu, atau Asia Talent Cup gitu, itu masih bisa. Tapi kalau untuk pembalap lokal mereka nggak jualin. Itu syaratnya. Jadi karena memang kalian harus balapan di FIM homologation race, FIM race yang harus bisa cuma pakai helm ini. Jadi persis lah mirip sebenarnya yang dilakuin oleh Arai juga gitu. Makanya kita jarang lihat banget sebenarnya helm yang full spec race itu dijual untuk umum. Kita sekarang lihat ya perbedaan ERPA 101R ini dengan ERPA 11R ya, yang paling baru ya gitu. Pertama kita lihat dulu dari sisi visor ya. Jadi visornya pembukanya tidak sama dengan yang kayak punya ERPA 11. Ini lebih berbeda mekanismenya, karena apa? Dia berharap itu akan lebih susah terbuka kalau ketika terjadi crash gitu. Kemudian di bagian lock sininya itu lumayan susah ini dibukanya, quick release-nya karena dikasihin baut lagi. Paling beda sih inilah ya, ini apa, spoilernya memang spoilernya buat khusus ERPA 01R. Jadi ini helm warnanya doff, cakep ya. Terus kemudian ventilasi 1, 2, 3, 4 sama, tetap masih dibuka, bisa dibuka, ini bisa tetap 6. Cuma di belakang kayaknya punya ERPA 11 itu cuma 4 ya kayaknya ventilasinya ya. Kita mesti bawa ERPA 11 nya sih buat kon 1, 2 ya, buat komparisi sih. Tapi harusnya beda ventilasinya, karena yang punya ERPA 101R ini harusnya lebih banyak. Terus ya udah standar lah ya, double D-ring. Kalau kita lihat di dalam itu nggak akan mungkin salah.
Terus bedanya lagi di bagian double D-ring ini, kalian lihat pasti sama kayak yang waktu itu gue kasih lihat yang array, sama. Jadi itu ada FIM homologation, jadi ada barcode-nya juga gitu. Jadi itu nggak akan bisa. Nah, kalau kalian lihat helm ini padahal size-nya M loh ya. Ini M-nya karena Dimas Eki pakainya M. Kalau gue kan pakainya S. Ini bayangin M-nya aja, mulut si ininya tuh kecil banget. Lihat nih, kecil mulut masuk si helmnya. Jadi benar-benar didesain untuk ketika dipakai itu kempot banget di muka lo, gitu, benar-benar megang banget di muka lo. Jadi jangan sampai benar-benar ketika terjadi crash yang hebat ini helm copot gitu. Lihat tuh, jadi benar-benar ini. Dan bahannya sih sama, di sini bahannya bahan bludru. Terus kemudian di dalamnya sama fabric bahannya, belakang sini sama masih ada bahan fabric, sini kulit, hampir mirip sih sebenarnya sama bahannya dipakai sama Airpas 11, cuman lebih tebal aja, benar-benar kayak kelihatan banget tebal. Dan ini sebenarnya size-nya adalah M. Lo kebayang kalau gue pakai yang S akan seperti apa ya ini helm di kepala gue, pasti neken banget gitu. Nah, ini quick release-nya bisa dicopot dari sini gitu. Tapi ada mekanisme yang berbedanya sih harusnya ya. Tuh, kan nggak langsung bisa kebuka karena dia dikunci dari situ. Tuh, jadi gue nggak bisa buka release. Itu yang ngebedain. Tuh, beda kan? Gue tekan gini nggak kebuka tuh helm. Jadi lo mesti buka dulu bautnya. Nah, sekarang gue mau coba pakai dulu helmnya. Kalau mungkin di gue sih sebenarnya ini kayak yang masih muat-muat aja sih sebenarnya. Oh enggak sih, longgar. Tuh, jadi gue bisa masuk dua-duanya di sini. Gue sebenarnya agak longgar. Ini atasnya udah mentok, ini longgar. Jadi memang di VP-nya tuh memang kencang tuh, lo lihat. VP gue bisa sampai ketekan begitu, nih. Tapi sebenarnya di bagian crown gue itu longgar, tuh lihat. Jari gue bisa masuk dua tuh. Ini bukan helm gua, maksudnya ini bukan size gua. Size gua itu adalah S. Ini size yang kepalanya Dimas. Nah, lo lihat kan, helm kalau bener tuh, mau ininya lo ditekan kayak apapun, ininya tuh pasti nggak nyesuaiin gitu. Ini M kan, dia nggak pas gitu. Walaupun bagian cheekbone-nya neken banget, tapi di sini nggak pas. Jadi kalau jatuh tuh lihat tuh, bahaya banget. Makanya lo mesti pakai helm tuh yang sesuai sama ukuran crown kepalanya. Supaya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, perlindungan terhadap kepala kita itu maksimal. Nah, gua nggak bisa bilang yang lain-lain. Helmnya pasti lebih enteng dari Airpas 11. Tapi mereka nggak pernah keluarin spesifikasi detail seperti apa gitu. Kemudian bahannya harusnya ini material komposit ya, yang dipakai satu level di atas yang dipakai sama Airpas 11, dan ini bukan karbon ya gitu. Terus ya harganya nggak ada karena ini nggak dijual. Jadi kalau lo mau misalkan khusus untuk balap dan lo pembalap yang balapan let's say di RRC, kalau level Asia gitu, Japan Superbike gitu misalkan, atau Asia Thailand, lo bisa kontak lokal distributor daripada HJC kalau kalian mau bekerja sama sebagai pembalap yang memakai helm HJC gitu. Jadi jangan berharap helm ini dapat dibeli secara umum karena nggak bakalan dapat gitu. Nah, itu syaratnya. Jadi nah, inilah helmnya dari Dimas Eki Pratama untuk tahun 2021 ini. Dia balapan di CEV Moto2 dengan tim Stylo Racing. Jadi mari kita support Dimas, semoga Dimas bisa jadi andalan kita dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan kita support Dimas supaya terus selalu memberikan hasil maksimal, dan berharap one day Dimas akan bisa balik lagi ke Moto2 Grand Prix, dan siapa tahu nanti bisa balapan di ajang yang lebih tinggi, baik itu di World Superbike atau di MotoGP ya. Guys, thank you banget atas support kalian selama ini. Thank you supportnya ke Dimas juga, dan gua undur diri dan pamit. So enjoy the view, enjoy video-video footage daripada si helm ini yang akan diambil oleh Om Marlin, dan sampai ketemu di video berikutnya.
Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.